Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kimia bersama Miss Nindi. Kali ini kita memasuki sebuah bab baru yang berjudul struktur atom. Di struktur atom ini akan banyak sekali yang kita pelajari. Ada perkembangan model atom, partikel-partikel dasar penyusun atom, nomor massa, konfigurasi elektron, dan elektron valensi. Jadi kita akan kupas tuntas seputar atom. Di video pertama kita akan membahas tentang perkembangan model atom. Karena model atom itu ada bermacam-macam. Jadi videonya Miss bagi dua supaya kalian tidak kepanjangan nontonnya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk kita langsung aja bahas tentang perkembangan model atom part pertama. Kalian masih ingat kan dengan materi? Jadi materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya, di sini Miss contohkan ada sebuah logam emas. Sekarang Miss tanya, apa yang akan terjadi apabila sepotong emas tersebut dibelah secara terus-menerus? Apakah masih terdapat materi yang sama di dalam emas tersebut? Yuk kita jawab bersama-sama. Jika kita potong emas tersebut secara terus-menerus, maka kita akan mendapatkan suatu partikel dari emas yang tidak dapat dipotong lagi. Jadi sampai bagian yang paling kecil dari logam emas. Emas dilambangkan sebagai Au atau aurum. Bagian dari emas yang tidak dapat dipotong lagi ini disebut sebagai atom. Jadi atom itu bagian dari materi ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih perkembangan model atom. Jadi ada dua fase di dalam perkembangan model atom. Fase yang pertama adalah fase sebelum Masehi atau pada zaman Yunani kuno. Jadi di fase sebelum Masehi ini terdapat filsuf-filsuf atau pendapat-pendapat para filsafat yang mengemukakan teori tentang atom. Salah satu filsuf yang mengemukakan teori dasar atom adalah Demokritus. Untuk fase yang kedua adalah fase pada abad pertama sampai saat ini. Model atom dikembangkan berdasarkan eksperimen. Jadi kalau pada fase Yunani kuno tadi hanya berdasarkan pendapat saja, maka pada fase modern, model atom dikembangkan berdasarkan eksperimen atau percobaan. Ada 5 model atom yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah John Dalton atau bola pejal. Yang kedua, model yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson, model roti kismis. Yang ketiga adalah Ernest Rutherford, model tata surya. Yang keempat, Niels Bohr atau kulit atom. Yang kelima adalah Erwin Schrödinger atau model awan elektron. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari model atom yang dikembangkan oleh para ahli ini. Fase Yunani kuno atau fase pertama dalam perkembangan teori atom. Fase Yunani kuno ini yang dikenal adalah Demokritus. Jadi Demokritus ini adalah seorang ahli yang mengemukakan atau mencetuskan pertama kali tentang teori atom. Pada 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi, Demokritus menyatakan beberapa pendapatnya. Yang pertama, atom dianggap ada dan bergerak dalam ruang kosong materi. Yang kedua, materi terdiri dari partikel tidak terlihat yang disebut dengan atom. Atom tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat diubah. Nah, beliau ini jugalah yang menemukan kata atom. Atom berasal dari kata atomos atau tidak dapat dibagi. Selanjutnya, Demokritus juga menyatakan pendapat yaitu atom-atom berbeda memiliki ukuran yang berbeda. Misalnya, ada atom penyusun logam dan ada atom penyusun air, maka ukurannya pasti berbeda-beda. Yang keempat, atom bersifat spesifik. Jika ada batu, maka hanya tersusun atas atom penyusun batu.
Jika hanya ada air, maka hanya tersusun atas atom penyusun air. Jadi, Demokritus menganggap semua benda itu tersusun dari atom yang berbeda-beda. Terdapat filsuf Yunani kuno lainnya yang mengemukakan pendapatnya tentang teori atom, yaitu Aristoteles. Semua materi tersusun dari 4 unsur, yaitu api, udara, air, dan bumi. Keempat unsur ini mempengaruhi sifat-sifat materi. Namun ternyata pendapat dari Aristoteles ini belum tepat. Selanjutnya, teori atom yang sempat dikemukakan oleh Demokritus itu tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia materi serta tidak didukung oleh eksperimen. Sehingga dibutuhkan 2000 tahun lamanya atau dimulai pada tahun 1800-an, teori Demokritus ditinggalkan dan muncul teori-teori baru yang didasarkan hasil eksperimen. Teori pertama yang didasarkan oleh hasil eksperimen adalah teori atom Dalton. Untuk lebih memahami bagaimana teori atom Dalton, mari kita bahas bersama-sama. Model atom yang pertama yang dikembangkan secara eksperimen adalah model atom Dalton atau yang dikenal sebagai model bola pejal. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan beberapa postulat atau hipotesis mengenai atom. Postulat ini didasarkan pada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Postulat tersebut dikembangkan selama periode 1803 sampai 1808 dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan, pemisahan, dan penyusunan ulang atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan yang bulat dan sederhana. Contohnya di sini perbandingan antara O dan H adalah 1:2 yang merupakan angka yang bulat dan sederhana. Begitu pula dengan perbandingan antara Ca dan Br yaitu 1:2. Yang terakhir adalah atom-atom dari suatu unsur tidak pernah berubah menjadi atom unsur lain sebagai hasil dari reaksi kimia. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola pejal. Nah, seperti ini ya gambarnya. Dalton mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, Dalton berpendapat bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Ternyata ada seorang ilmuwan yang menemukan bahwa atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel subatomik, yaitu elektron. Nah, ilmuwan yang menemukan adanya elektron adalah J.J. Thomson yang akan kita bahas di teori atom selanjutnya. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan bagaimana atom-atom berikatan. Nah, yang ketiga, tidak dapat menjelaskan tentang sifat listrik suatu unsur. Karena tadi hanya digambarkan sebagai bola pejal yang kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya, maka bagaimana cara menjelaskan tentang sifat listrik dari suatu unsur? Yang keempat, ternyata atom dapat diubah menjadi atom lain menggunakan reaksi kimia nuklir. Maka pendapat-pendapat Dalton tadi akhirnya dipatahkan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, tadi Miss udah bilang nih kalau ada partikel subatomik yang namanya elektron. Nah, itu ditemukan oleh J.J. Thomson.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai model atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Atom yang kedua yaitu model atom yang dikemukakan oleh Thomson yang lebih dikenal sebagai model roti kismis. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson atau lebih dikenal sebagai J.J. Thomson menemukan elektron, yaitu partikel dasar atom yang bermuatan negatif. Penemuan elektron oleh J.J. Thomson ini mematahkan teori atom Dalton yang sebelumnya menyatakan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Namun ternyata atom masih mempunyai bagian yang lebih kecil, yaitu subpartikel atom, salah satunya adalah elektron. Lalu, terdapat juga sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Goldstein pada tahun 1886 yang menemukan bahwa atom memiliki bagian yang bermuatan positif. Percobaan yang telah dilakukan oleh J.J. Thomson, maka Thomson mengemukakan sebuah model atom pada tahun 1904 yang dikenal sebagai roti kismis. Jika di Indonesia dikenal sebagai model roti kismis, di Inggris dikenal sebagai plum pudding model, dan sedangkan di Amerika dikenal sebagai blueberry muffin model. Jadi seperti apa sih Miss model roti kismis ini? Nah, setiap atom adalah bola yang diisi dengan cairan bermuatan positif. Jadi Thomson menggambarkan ada sebuah bola yang masih mirip seperti Dalton, bola juga penggambarannya. Namun di dalam bola tersebut diisi dengan cairan yang bermuatan positif. Yang kedua, tersebar elektron dalam cairan tersebut yang bermuatan negatif. Jadi kalau digambarkan sebagai roti kismis ini, rotinya adalah cairan yang bermuatan positif. Sedangkan kismis ini menggambarkan elektron yang bermuatan negatif. Karena elektron tersebar merata, maka ketika kita belah rotinya, maka akan terlihat potongan-potongan kismis di dalamnya yang tersebar secara merata. Maka model atom Thomson ini sangat dikenal sebagai model roti kismis. Nah, seperti model atom Dalton, model atom Thomson juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, ditemukan inti atom yang bermuatan positif dan ruang kosong oleh Rutherford. Jadi Rutherford ini merupakan murid dari Thomson yang sekaligus mematahkan teori model atom Thomson itu sendiri. Karena Rutherford menemukan inti atom yang bermuatan positif. Serta muatan positif ternyata tidak tersebar merata di seluruh bagian atom, hanya di intinya saja. Maka teori atom yang ditemukan oleh Thomson ini dipatahkan oleh muridnya sendiri, yaitu Rutherford. Ini gambar dari model atom Thomson. Secara kalau tadi kan gambarnya diwakilkan oleh roti kismis. Nah, ini muatan positifnya yang warna kuning, lalu tersebar merata muatan negatifnya atau elektronnya. Model atom yang selanjutnya yaitu model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan model atom mekanika kuantum akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu perkembangan model atom bagian kedua. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.